Jadi kebanyakan hitungan dana pensiun itu angkanya akan bikin ciut dan ya udahlah nggak usah. Makanya malah aku jarang demotivasi. bahas dana pensiun pakai rumus yang benar, karena ada rumus yang sebenarnya sampai bisa ngitung net investment rate-nya berapa. Artinya gini, kalau inflasinya 5%, kita harus invest di 7%. Supaya investasinya selalu melebihi inflasi. Itu ada hitung-hitungannya. Aku jarang mau bahas itu di podcast yang sederhana supaya kita nggak harus ngeluarin rumus. Betul. Supaya orang nggak ciut. Karena kalau dihitung beneran, wah nggak pensiun ini mah. Karena terlalu besar. Kan terlalu besar. Jadi kalau pakai asumsi 4% tadi, angkanya nggak terlalu, ya tetap horor sih. 3 miliar, hitungan berarti kan harus duduk di atas gunungan uang sebesar 3 miliar yang bisa diambil 4% setahun. Tahunnya. Nah, si umur 20-30 ini ngejar 3 miliar kan udah keburu kelabakan dong. Harus investasi berapa nih setiap bulan? Kalau dihitung orang tetap akan, yaudahlah nggak usah aja. Nah, daripada orang membuat dirinya ciut dan ya udahlah nggak usah aja, aku malah gimana kalau kita ajak dia untuk investasi anyway aja. Setor jumlah, misalnya ini kalau dihitung harus setor 5 juta sebulan untuk investasi buat dia bisa punya 3 miliar gitu ya. Bo, kalau gaji dia 5 juta, setor 5 juta, Habis goodbye dong gitu kan. Maka yaudah deh, kamu mampunya berapa? Kalau mampunya 50 ribu, mampunya 100 ribu, mampunya 1 juta, setor anyway ke sebuah produk yang dia terus muter, ngegulung. Nanti pada saat penghasilan kita bertambah, kita bisa tambahin. Top up ya. Sehingga nanti kalau mungkin di umur 20-30 prioritas dana pensiun tuh belum ya. Tapi karena udah rutin setor yang automated masuk ke dalam sebuah produk dan dia ngegulung terus, mungkin 10 tahun kemudian udah ada sejumlah nilai. Mungkin 15 tahun kemudian udah sejumlah nilai. Ini yang bisa jadi modal untuk dia, hey, aku memulai dana pensiun gak dari nol. I see. Jadi lebih Tapi udah semangat ada. ya. Jadi kayak mulainya tuh udah kayak naik 3 tangga gitu loh. Betul.